pujian bagimu, senang nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, telah Tuhan. Sekali lagi bersama katakan, segala pujian bagimu, senang nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, telah Tuhan nama suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di bagian suci, 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 suci. Kau murah dan perkasa, Allah Tritunggal, Adonai. Mari berseru katakan, segala pujian kami sambut Tuhan hadir di tempat ini. Senang nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, selalu. Sekali lagi, serukan segala pujian. Makasih Tuhan, kami sambut hadir di tempat surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Katakan, holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our soul shall rise to thee. Holy, you're holy God. Holy, 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 merciful and mighty God. Kami sembah, we worship you Lord. Yes, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka cita. Kau baik Tuhan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal
Kami datang Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap,
Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tungking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai firman Allah berkuasa untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal 4. Kita akan baca ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-37. Mari kita baca bersama-sama ke-7 ayat ini. Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam,
keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Alkitab mencatat bahwa Yesus memberitakan Injil dengan penuh kuasa Allah. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Karena Yesus memberitakan Injil dengan penuh kuasa Allah, maka orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali kuasa firman Allah. Yang pertama, firman Allah berkuasa untuk menelanjangi pekerjaan iblis dan setan-setan. Ketika dikatakan bahwa perkataan Yesus penuh kuasa, dalam ayat-ayat berikutnya dijelaskan bagaimana firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus begitu menelanjangi pekerjaan iblis, sehingga roh jahat tidak bisa terus bersembunyi di dalam orang-orang yang hadir di kebaktian. Roh jahat itu terpaksa menyatakan dirinya dan diusir keluar, sehingga orang itu menjadi bebas dan beroleh kelegaan. Kita baca dalam firman Allah, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Hal ini amat berbeda dengan keadaan beberapa gereja pada masa kini. Kebaktian di beberapa gereja ada yang berlangsung tertib dan tenang, begitu tenang sehingga orang yang mengalami kesulitan tidur di rumah pun bisa tidur lelap di bangku gereja yang keras. Dan iblis dan roh-roh jahat bisa leluasa membutakan pikiran orang-orang sehingga mereka tidak percaya dan tidak diselamatkan. Di beberapa gereja masa kini, iblis leluasa mengambil firman yang didengar oleh orang-orang yang hadir di kebaktian, sehingga firman Allah itu tidak menghasilkan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup orang itu yang mendengarkan firman Allah. Di beberapa gereja masa kini, orang yang memanifestasikan roh jahat amat jarang terjadi di kebaktian. Hal ini amat berbeda dengan kebaktian zaman dahulu, di mana Tuhan Yesus hadir dan menyampaikan firman Allah. Zaman dahulu, bila mana Tuhan Yesus hadir dan menyampaikan firman Allah, iblis dan roh jahat tidak dapat terus bersembunyi. Mereka dipaksa untuk memanifestasikan diri dan diusir keluar. Firman Allah mengatakan, dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Suatu kali sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Tidak semua orang bisu kerasukan setan, tetapi Alkitab jelas mencatat bahwa ada yang menjadi bisu karena kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya,
yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Pada kesempatan yang lain, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Kembali, tidak semua orang buta dan bisu kerasukan setan. Tetapi Alkitab jelas mencatat bahwa ada yang menjadi buta dan bisu karena kerasukan setan. Dan ketika setan itu diusir oleh Tuhan Yesus, orang buta dan bisu itu menjadi sembuh dan kembali bisa melihat dan berkata-kata. Suatu kali ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Tidak semua orang yang sakit ayan atau epilepsi kerasukan setan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ada yang sakit ayan atau epilepsi karena dirasuk oleh roh jahat. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Anak dengan gejala sakit ayan atau epilepsi itu sembuh seketika itu juga ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat keluar dari anak itu. Suatu kali baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Tidak semua orang gila atau sakit jiwa kerasukan setan. Tetapi Alkitab jelas mencatat bahwa ada orang yang menjadi gila atau menjadi sakit jiwa karena kerasukan setan. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Hasilnya mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Suatu kali, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tidak semua penderitaan disebabkan oleh pekerjaan setan atau roh jahat. Tetapi Alkitab jelas mencatat bahwa ada orang yang menderita atau bahkan sangat menderita karena mereka dirasuk oleh roh jahat. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Alkitab jelas mengajarkan bahwa iblis, setan atau roh jahat bisa membuat orang menjadi sakit, gila, sakit jiwa, menderita, bahkan sangat menderita. Sakit penyakit, gila, sakit jiwa, penderitaan yang disebabkan oleh pekerjaan iblis, setan atau roh jahat ini biasanya tidak dapat disembuhkan oleh ilmu kedokteran modern, tidak dapat disembuhkan dengan minum obat, tidak dapat disembuhkan dengan berkonsultasi dengan psikolog, psikiater, dan sebagainya. Hanya apabila kehadiran setan atau roh jahat yang menjadi sumber penyakit, gila, sakit jiwa, atau penderitaan atau masalah itu ditelanjangi kehadirannya, barulah ada harapan bagi orang itu untuk ditolong, dilepaskan, dan beroleh kelegaan. Dari mana kita bisa tahu apakah sakit penyakit, gila, sakit jiwa, penderitaan
atau masalah ini disebabkan oleh pekerjaan setan atau roh jahat atau bukan. Firman Allah memerintahkan agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa tipu muslihat adalah cara kerja iblis dan roh-roh jahat. Iblis tidak pernah bertanding secara jujur dan adil. Iblis dan roh-roh jahat selalu bekerja dengan tipu muslihat untuk dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah seperti yang dijelaskan dalam surat Efesus pasal 6. Dan salah satu perlengkapan senjata Allah itu ialah pedang roh, yaitu firman Allah. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah memberitahu kita apa saja tipu muslihat iblis itu dan bagaimana kita dapat mengalahkannya. Karena itu, kita perlu tertib membaca firman Allah setiap hari supaya firman Allah memperingatkan kita mengenai praktek-praktek yang terlarang seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu atau memfitnah sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sebab semua pelanggaran terhadap perintah Allah ini membuka pintu bagi pekerjaan iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat. Kita perlu tertib membaca firman Allah setiap hari supaya firman Allah memperingatkan kita mengenai praktek-praktek yang terlarang, seperti di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Semua pelanggaran terhadap perintah Allah ini membuka pintu bagi pekerjaan iblis, setan, dan roh-roh jahat. Firman Allah berkata, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Kitab Imamat pasal 18 berbicara tentang kudusnya perkawinan. Kitab Imamat pasal 19 berbicara tentang kudusnya hidup. Kitab Imamat pasal 20 berbicara tentang kudusnya umat Tuhan. Kitab Imamat pasal 21 berbicara tentang kudusnya para imam dan seterusnya. Semua pelanggaran terhadap perintah Allah ini membuka pintu bagi pekerjaan iblis, setan, dan roh-roh jahat. Tuhan Yesus berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Allah, firman Tuhan Yesus Kristus akan membuat kita mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kita dari rupa-rupa kekejian, rupa-rupa kejahatan, rupa-rupa keterikatan, rupa-rupa penderitaan, rupa-rupa tipu muslihat iblis, dan 1001 hal yang bisa menimbulkan sakit, penyakit, kesulitan, penderitaan, dan masalah. Firman Allah mengingatkan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tidak cukup kita hanya menjadi pendengar atau pembaca Alkitab. Kita harus menjadi pelaku firman Allah. Kuasa Allah itu nyata. Allah masih mengadakan mujizat sampai hari ini. Tetapi untuk mengalami kuasa Allah yang memerdekakan manusia dari tipu muslihat iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat, manusia perlu dan harus membaca Alkitab setiap hari dan mematuhi firman Allah yang dibacanya itu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Bagi Allah yang mulia, yang bertakhta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. kami datang Tuhan, Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Bagi Allah yang mulia, yang bertakhta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa
Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpuji kanan Allah Bapa namamu. kami sembah. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita sembah. Irialamo kakaralamo handa karialamo harialamo. Irialamo harialamo kakaralamo handa karialamo. Ekete kata pakarialamo Bertahlah di tempat yang maha Ilialamo harialamo kakaralamo handa karialamo. Kakaralamo handa karialamo. Sakaralaba kushai kinialamo. Epeke kata pakarialamo. Irialamo harialamo kakaralaba kasanda karialamo. Memujikan besar ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib ajaib Tuhan. Hamba memujikan besaran-Mu. Kami mau katakan Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan hamba memuji. Hamba memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi hamba memujikan besaran-Mu. Allah yang ajaib Tuhan, Allah yang sudah mengalahkan maut, ajaib Tuhan, Allah yang sudah mengalahkan segala persoalan dan kekhawatiran kami ya Bapa. hamba memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Irialamo, Tikitikatabakarialamo, Irialamo, Harialamo, Kakaralaba, Sandakarialamo, Ilialamo, Harialamo, Kakalaba, Sandakarialamo, Terima kasih. Irialamo, Harialamo, Kakalaba, Sandakarialamo, Tikitikatabakarialamo, Kakaralaba, Sandakarialamo. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo, kakaralaba sandato, kakaralaba sandato, kakaralaba kusyai. Beberapa orang kurang menyadari bahwa iblis dan roh-roh jahat bisa menimbulkan sakit penyakit. Beberapa orang kurang menyadari bahwa iblis dan roh-roh jahat bisa menimbulkan sakit jiwa, gila, rupa-rupa kesulitan, rupa-rupa kecanduan, rupa-rupa ketagihan, rupa-rupa masalah yang bisa membuat manusia menjadi menderita, bahkan sangat menderita, dan sebagainya. Iblis dan roh jahat tidak pernah bekerja dengan jujur atau adil. Tipu muslihat adalah cara kerja iblis dan roh jahat. Tetapi puji Tuhan, firman Allah membuat kita mengetahui kebenaran yang berkuasa untuk memerdekakan kita dari segala bentuk tipu muslihat iblis. Kuasa Allah itu nyata. Allah masih mengadakan mujizat sampai hari ini. Tetapi untuk mengalami kuasa Allah yang memerdekakan manusia dari tipu muslihat iblis, untuk mengalami kuasa Allah yang memerdekakan manusia dari tipu muslihat setan-setan dan roh-roh jahat, manusia perlu dan harus membaca Alkitab setiap hari dan mematuhi firman Allah yang dibacanya itu. Mari kita minta agar Allah menolong kita untuk melakukannya. Irialamo, kakaralaba sandato, kakaralaba sandato, kakaralaba kasandato, kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa jikalau kami tetap dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran firman-Mu itu akan memerdekakan kami dari segala bentuk tipu muslihat iblis. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan untuk tertib membaca Alkitab setiap hari. Tolong kami ya Tuhan untuk mematuhi firman Allah yang kami baca setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk memakai kuasa nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan-setan. Irialamo, kakaralaba sandato, kakaralaba kasandato, kakaralaba kusyai. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, ampunilah bila kami pernah terlibat dalam dosa menyembah berhala. Ampunilah ya Bapa bila kami pernah terlibat dalam dosa menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Ampunilah ya Bapa bila kami pernah terlibat dalam dosa tidak menghormati Tuhan atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampunilah ya Bapa bila kami pernah terlibat dalam dosa tidak menghormati hari kudus Tuhan. Ampuni ya Bapa bila kami pernah terlibat dalam dosa tidak menghormati orang tua. Ampuni Bapa kalau kami pernah terlibat dalam dosa pembunuhan, menggugurkan kandungan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, tidak mau mengampuni, kebencian dan sebagainya.
Ampuni Bapa kalau kami pernah terlibat dalam dosa perzinahan, percabulan, hawa nafsu, pornografi, penyimpangan seksual. Ampuni Bapa kalau kami pernah terlibat dalam dosa mencuri, berdusta, menjadi saksi dusta seperti memfitnah orang. Ampuni Bapa kalau kami pernah terlibat dalam dosa serakah dan menginginkan milik orang lain secara tidak sah dan sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk yang menimpa kami karena dosa-dosa ini, kami batalkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang kuat dan roh jahat yang pernah hadir dan bekerja karena dosa-dosa ini, kami usir sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjadikan kami manusia yang takut akan Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Kirialamo, kakaralabafadato, kakaralabakafadato, kakaralabakusyai. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk diri kami dan semua orang dan anak menantu, cucu dan semua orang lain yang kami kasihi. Kami memohon supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu, serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat Roh Kudus. Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Ketiga yang Esa. Terima kasih. Kami rasakan kehadiran bersama kami sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Kirialamo. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu bersama kami sekarang ini. Terima kasih. Kirialamo. Kakaralabatandakorialamo. Jadikan kami anak-anak-Mu yang patuh dan dengar-dengaran kepada firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang haus dan lapar akan firman-Mu. Kirialamo. Kakaralabasadato, jadikan kami anak-anak-Mu yang hidup benar Tuhan di hadapan-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang lapar dan haus akan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang patuh kepada firman-Mu. Kirialamo, kakaralabasadato, kakaralabakasadato, kakaralabakusyai. Segala puji bagi nama-Mu, ya Bapa. Segala puji bagi nama-Mu, Tuhan Yesus. Segala puji bagi nama-Mu, ya Roh Kudus Ketiga yang Esa. Kirialamo. Kakaralabasadato, kakaralabasadato, kakaralabakusyai. Kalabasadato, rialamo. Kami mengasihi Kau Tuhan, sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi akan kami. Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih kuasa-Mu yang masih tersedia bagi kami sampai hari ini. Tolong kami Tuhan mendemonstrasikan kuasa Allah melalui kepatuhan kepada firman-Mu Tuhan. Kirialamo. Kakaralabasadato, kakaralabakasadato, kakaralabakusyai. Dalam nama Tuhan Yesus,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setiap Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kiranya Roh Kudus melembutkan hati yang keras menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan anggota keluarga ini, membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Kami mohon masalah rumah tangga, Tuhan tolong selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tolong anak-anak-Mu yang sedang bersekolah atau kuliah. Tolong mereka menyelesaikan sekolah atau kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan oleh anak-anak-Mu untuk melanjutkan pendidikan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar diri kami dan anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon
agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagi yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Bagi yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya mempertemukan dengan seorang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup mereka. Kami mohon Tuhan mengaruniakan keturunan kepada mereka yang merindukan anak-anak. Sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit. Sembuhkanlah ya Bapak setiap jiwa yang sakit. Sembuhkanlah setiap roh yang sakit. Hati yang terluka Tuhan bebat. Beri kuasa kepada dan beri keinginan kepada kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang memerlukan mujizat keuangan, Tuhan adakan mujizat keuangan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usaha, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini dan menerima berkat Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. God, galala donai darkeka. God, galala donai darkeka. Ukah alam, wehu ya asem. Ukah alam, wehu ya
hidupmu pada Tuhan. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Go, go, kalala donai larkeka. Go, go, kalala donai larkeka. Allah, mehu ya aseh. Allah, mehu ya aseh. Han gunung batuku yang ajar tanganku bertembus. Tuhan gunung batuku yang ajar tanganku bertembus, dan jari-jariku untuk berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Tuhan gunung batuku yang ajar tanganku bertembus. Tuhan gunung batuku yang ajar tanganku bertembus, dan jari-jariku untuk berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Tempat perlindunganku dan kubur pertahananku. Tempat perlindunganku, kota benteng penyelamatku. Perisai tempat ku berlindung, yang kalahkan lawanku. Baruch Adonai Suri, Hamelamet Yadai Labra. Baruch Adonai Suri, Hamelamet Yadai Labra. Esme Otai Labil Hamaham. Baruch Adonai Suri, Hasdi Umi Sudati Miskabi Umi Platiri. Hasdi Umi Sudati Miskabi Umi Platiri. Magili Ufon Hasiti Aroden Amin Datai. Tuhan gunung batuku yang ajar tanganku bertembus. Tuhan gunung batuku yang ajar tanganku bertembus. Mazmur 144. Dan jari-jariku untuk berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Tempat perlindunganku dan kubur pertahananku. Tempat perlindunganku, kota benteng penyelamatku. Perisai tempat ku berlindung, yang kalahkan lawanku. Tuhan gunung batuku yang ajar tanganku bertembus. Tuhan gunung batuku yang ajar tanganku bertembus, dan jari-jariku untuk berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Tempat perlindunganku dan kubur pertahananku. Tempat perlindunganku,
yang galau dan lawanku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, sebab Kau yang layak disembah. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Allahku besar, Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allah.
Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar